Halo boys, apa kabar? Nah, kali ini gue akan lanjutkan lagi nih. Main game One Punch Man The Strongest. Dan gue udah kumpulin sih beberapa komentar yang rata-rata sih pada banyak itu nanya tentang gear dan juga BP. Tapi kali ini gue akan bahas dulu mengenai gear ya. Nah, kalau ada yang kurang atau ada yang salah, komentar di bawah video ini ya. Jadi kita saling belajar nih, saling kasih tahu satu sama lain. Nah, gue akan kasih tahu apa yang gue tahu nih. Langsung aja lah, gak usah banyak bacot. Nah, menu gear itu bisa kalian lihat pada karakter info, teman-teman. Lalu kalian pilih gear. Kalau kalian bahasa Indonesia mungkin dibilang itu equipment kali. Nah, bagian gear, terus kalian pilih yang gear. Nah, awal-awal kalau kalian baru unlock menu gear, nah ini kan kosong ya, teman-teman. Bisa kalian isi nih dengan gear. Kalau kalian belum tahu cara dapetin gear, gampang ya, teman-teman. Kalian pergi ke menu exploration di bagian kanan bawah. Nah, di sini ada dua nih. Kalian bisa mendapatkan gear atau equipment, yaitu bagian Conqueror Challenge atau Unnatural Disaster. Kalau Unnatural Disaster ini ada waktunya, teman-teman. Tiap 1 jam sekali atau setengah jam sekali baru kebuka nih waktunya. Dan makan Vitality itu yang kaleng warna biru itu, kalau kalian belum tahu, yang warna ungu itu, yang 28 sekarang Vitality gua. Nah, itu sekali konsum Vitality 30, teman-teman. Tapi gear yang kalian dapat itu banyak banget. Banyak tapi belum tentu bagus ya, teman-teman ya. Terus ada yang bagian Conqueror Challenge, teman-teman. Nah, di sini ada 3 king yang harus kita kalahkan. Dan beda-beda setiap harinya. Kecuali hari Minggu nih. Hari Minggu semua king ada. Bebas, kalian mau pilih apa aja, silahkan. Nah, kebetulan hari ini hari Rabu. Dan yang muncul itu adalah Subterranean King. Nah, di sini kalian itu harus mencapai level 31 dulu nih. Untuk unlock fiturnya. Nah, kalau udah nih, paling-paling awal-awal itu kalian sampai yang floor 3 ini, teman-teman. Nah, floor 3 ini kalian bisa mendapatkan gear nih. Di sini ada keterangannya di bagian drop preview-nya. Kalau dari Subterranean kayak gitu kita bisa dapatkan Prisoner, terus ada Casual, Martial Art, Battle, sama Monk. Nah, item spesial kalau Subterranean King itu adalah Prisoner sama yang itu aja sih, teman-teman, yang spesialnya Prisoner ini doang. Yang 4 lainnya Casual, Martial Art, Battle, sama Monk ini kalian bisa dapetin juga nih dari 2 king yang lainnya. Kalau gua saranin sih kalian tim aja, teman-teman, biar lebih ngehemat Vitality nih. Jadi semakin banyak kemungkinan gear yang bisa kalian dapatkan. Kalau solo sih emang bagus sih. Ada mitosnya katanya gear yang didapat bisa lebih bagus nih. Misalnya yang floor 3 ini kan ada drop quality itu white sama green. Katanya nih, kalau yang solo kemungkinan dapat green itu lebih gede, teman-teman. Nah, kalau udah nih, kalian tinggal pasang aja nih gear-nya ke karakter kalian. Misal gua si Kabuto ini. Nah, di sini kan ada macam-macam, teman-teman. Statusnya ada defense tambah 30, ada attack 120, terus ada juga nambah critical, terus ada nambah SPD. Itu aja sih, teman-teman, yang ada di sini. Karena yang lainnya itu, kalau kalian mau lihat nih, statusnya itu apa-apa aja, kalian buka aja menu filter. Nah, di sini nih, status utama itu ada attack, XP, sama defense. Jadi ibarat tuh karakter kalian tuh udah terbagi nih. Mau yang jurusan attack, mau yang jurusan XP ini darah, teman, atau jurusan defense nih. Terus ada juga yang status keduanya, yaitu tambah attack, XP, defense, attack bonus. Attack bonus ini biasanya dalam bentuk persen, teman, seperti yang critical ini. Critical itu kan 3%, attack bonus bisa 3% juga. XP bonus juga bisa 3%. Defense bonus juga misalnya 3% nih. Hitungannya itu ya, teman-teman. Misalnya status XP Kabuto gue itu kan 23599, teman-teman. Nah, kalau gue pakai ini yang baju lightning yang tambah XP 3%, langsung ya kita pakai gear. Kita cobain pakai yang baju yang lightning, teman-teman, yang nambah XP 3%. Oke, dan BP gue naik nih, teman. Padahal kalian tuh cuma pakai satu baju aja nih, langsung BP kalian tuh nambah. Dan XP-nya itu menjadi 24599. Dan juga nih, yang perlu kalian tahu nih buat kalian yang baru main. Nah, di sini ada bagian set juga, teman. Di sebelah fitur gear kan itu ada set. Nah, di sini ada efek dari masing-masing nama gearnya itu. Ada Knight, ada Suit, ada Swordman, ada Gangster, ada Lightning, ada Martial Art, ada Prisoner, ada Battle, ada Scholar, ada Monk, ada Casual, ada Formal, ada Primal. Nah, dari masing-masing gear itu, kalian bisa pilih nih yang sesuai dengan karakter kalian. Misalnya nih, si Kabuto ini, kalian bisa cek nih di bagian role-nya itu, dibilang Damage Reflection Super Tech. Nah, berarti nih, gear yang cocok untuk si Kabuto ini, menurut gua ya, adalah yang Suit ini, teman-teman.
Karena dia meningkatkan damage reflection itu 20%. Cocok dengan skillnya itu si Kabuto. Karena pasif Kabuto itu, Kabuto Armor, dia kan refleks tuh 20%. Nah, menambah lagi nih damage refleks ke seluruh musuhnya. Wah, ini sih wajib punya ya. Tapi yang bagian suit sih gue belum dapat ya ini. Wah, ini sih wajib punya ya yang suit ini. Tapi gue cuman baru punya suitnya 2 loh. Alah, tapi gue masih belum pakai Kabuto sih, jadi tenang aja nih. Atau nih, kalau kalian yang belum punya suit, nah caranya gampang nih. Mungkin kalian bisa pakai yang setnya battle nih, tambah XP 10%. Kenapa tambah XP? Ibaratnya kan tank kan. Anggap aja mungkin yang kalian tahu itu game yang udah sejuta umat, Mobile Legends. Nah, kalau tank itu kan biasanya harus alot nih, XP-nya harus tebal, darah harus tebal. Nah, kalian bisa pakai aja bagian battle ini, yang menambahkan XP 10%. Kita coba pakai satu set ya, karena battle gue sih ada satu set sih. Kita pakein yang bajunya battle. Gue pakai dulu bajunya battle yang nambah XP 720. Terus sepatunya juga nambah XP 720. Lalu ada yang XP juga nih, nambahnya yang hijau. Lalu celananya nambah XP 1800. Sama sama aksesorisnya itu yang nambah darah juga nih, 1800. Nah, kalau kalian pakai satu set, maka efek dari satu set itu akan aktif teman-teman, yaitu XP nambah 10%. Dan XP Kabuto gue itu jadi 31067 nih. Sekarang coba kalau kita nggak pakai satu set nih, misalnya sepatunya aja, XP yang 720 nih. Kan sama-sama nih, nambah XP 720. Kita refresh aja. Nah, sekarang XP Kabuto gue hanya 30147 teman-teman. Jadi kalau kalian pakai satu set itu akan nambah 10%, dan 10% itu banyak loh, lumayan. Gua pakai lagi satu set. Semakin bagus gear yang kalian pakai teman-teman, maka BP kalian itu akan semakin naik nih, semakin tinggi, meroket. Atau misalnya si Amai Mas ini teman. Amai Mas ini kan tipe grapple, dan role-nya itu adalah back row combo. Kuat melawan monster. Berarti kan dia ini TP-nya itu attacker. Nah, kalau gua sih teman, biasanya tipe attacker itu yang menurut gua sih, saran gua yang set yang cocok itu adalah pakai swordman teman-teman. Karena nambah attack nih, stack-nya itu sampai 3 kali, jadi damage itu nambah 10% juga. Atau kalian juga bisa pakai yang gangster nih. Tapi gangster kayak kurang cocok teman-teman. Rata-rata sih kalian yang pakai Amai Mas itu pasti ngandelin skill-nya kan, nggak ngandelin yang basic attack-nya. Nah, yang paling standar teman-teman, yang gear sejuta umat, kalian bisa pakai martial art teman-teman. Dapatnya gampang, jadi kalian bisa lengkapin nih satu set langsung, dan nambah statusnya itu attack 10%. Kita coba lihat ya, attack Amai Mas gue sekarang 3481. Kalau gitu gue akan cobain pakai Amai Mas yang set martial art. Kita cobain yang tambah attack yang baju warna hijau martial art, lalu yang sepatunya juga warna hijau, dan celana yang nambah hijau, dan terakhir, oh ya, kalau kalian perhatikan setiap gue nambah gearnya kan BP-nya naik teman-teman. Coba ya gue bandingin ya. Misalnya gue copot yang baju yang warna hijau ini, nambah attack 300. Nah, gue pakein yang baju attack 120 nih. BP cuma 77261 teman-teman. Nah, kalau gue pakai yang baju warna hijau nih, yang attack 300. Nah, BP gue tuh jadi 77339. Beda jauh kan kalau kalian pakai yang warna hijau. Oke, kalau gitu gue akan lengkapin terakhir aksesorisnya. Nah, nambah attack 300 nih. Kita pakai satu setnya. Oke teman, sekarang wih, BP gue jadi 77875 dong. Dan gue dapat efek status itu attack increase 10%, nambah 10%. Attack Amai Mas gue sekarang jadi 5130 teman-teman. Wih, lebih gede dari yang sebelumnya sih, kalau nggak pakai gear apapun. Nah, coba nih kalau gue nggak pakai satu set ya teman-teman ya. Bisa gue ganti sama yang attack 300 juga nih, yang Swordman. Efek buffnya ini nggak nambah teman-teman. Dan attack gue cuma 4964 nih. Ya, lebih kecil kan. Berarti kalau kalian mau gede, harus pakai yang satu set nih teman-teman. Atau kalian juga bisa pakaiin untuk yang tipe attacker kalian itu Swordman teman-teman. Nah, ini sih juga sakit ya ini. Kita coba pakaiin dia Swordman. Kita coba deh bajunya. Ya, ini sih nggak bisa dibandingin apple to apple teman-teman. Sendal hijaunya gue nggak ada yang attack nih. Yaudahlah, gue pakai aja yang common. Terus kita pakein celananya. Dan yang terakhir kita pakein aksesorisnya nih. Dan attack Amai Mas gue ini lebih kecil teman-teman. 4657. Karena sih ini yang bagian sendalnya nih gue pakai yang abu-abu yang biasa, nggak pakai yang uncommon, yang hijau. Jadi attack-nya beda jauh nih. Tapi kalau kalian pakai satu set nih,
bakal dapat 10% extra damage nih. Dan itu sih menurut gue lebih bagus ya dibandingkan dengan martial arts. Kalau martial arts kan attack increase 10%, tok tuh, fix 10% udah. Tapi ini kalau pakai swordman, ke targetnya itu bisa di stack sampai 3 kali. Jadi anggapan kasar gue mungkin ya 3 dikali 10 bisa sampai 30% damage loh. Ini sih lebih gede damage kita dibanding pakai martial arts. Nah, kalau misalnya si Golden Ball ya, dia itu kan duelist, tipenya itu AoE. Kalau saran gua sih ya, gua tetap pakein dia swordman teman-teman, atau juga martial art. Atau nih, gua bakal pakai dia itu prisoner. Karena kan biasanya orang gabungin Golden Ball dikomboin juga dengan Child Emperor tuh. Sedangkan core Child Emperor itu kan pengaruh ke critical hit nih teman-teman. Jadi selain kita nge-trigger critical nama damage, dan kita juga bisa memicu nih si Child Emperor untuk dapetin si skill core-nya. Kalau rekomendasi gua teman-teman ya, menurut gua nih kalau prisoner itu bagusnya kalian yang pakai yang secondary statusnya itu juga ada critical nih teman-teman. Jadi makin optimal. Ya sayang, kakinya nggak ada yang kritikal dong. Celananya juga nggak ada yang kritikal. Aduh, kesel banget guanya. Kenapa nggak ada yang kritikal loh? Aksesoris juga nggak ada yang kritikal. Alamak. Kayak gue jarang kumpulin yang prisoner ini dah. Dikit banget ya equip prisoner gue. Nah, kalau saran gue teman-teman, kalau equip kalian ini dikit dan statusnya itu nggak terlalu oke, nah kalian bisa pakai yang paling dasar nih, yaitu pakai martial art lagi nih. Pasti aja teman-teman. Selain equipnya itu kita dapetin banyak, nah kita bisa pilih nih statusnya mau attack. Karena teman-teman waktu kita nyari equip itu kan kita dapatnya acak. Terus status yang kita dapatnya juga acak nih, kita nggak bisa pilih-pilih. Jadi ya pandai-pandai kita sih milih set mana yang cocok untuk kita. Semua itu tergantung kondisinya sih. Seperti lightning ini teman, efeknya ini kan musuh yang di kolom yang sama dengan target utama kita akan menerima 30% damage tambahan nih yang kita kasih ke utama. Misalnya anggapannya itu kan targetnya itu musuhnya si Amai Mas ini. Nah ini kan target utama kita nih. Nah di belakangnya ini kan di kolom yang sama si Golden Ball ini. Nah Golden Ball itu akan menerima 30% nih damage dari si Amai Mas terima. Jadi ibaratnya kalau Amai Mas itu kenanya itu 10.000, maka Golden Ball ini juga akan kena nih damage 30%, berarti sekitar 3.000. Itu sih menurut pemahaman gue ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian itu ada yang beda, komentar di bawah video ini ya. Kayaknya lightning ini juga cocok nih teman-teman. Kalau kalian pakein ke Amai Mas. Amai Mas itu kan serang belakang musuh. Berarti target utamanya kan misal Golden Ball ini. Nah musuh yang berada di depannya ini juga bakal kena damage teman-teman. Karena dia satu kolom juga. Berarti kalau menurut gue ya, yang lightning ini cocoknya itu untuk yang single target teman-teman. Karena efek dari damage itu juga akan mengenai musuh yang berada di kolom yang sama kan. Bisa di depan atau di belakangnya. Kalau yang gangster ini sih menurut gue cocoknya itu untuk yang karakter support kalian teman-teman. Misalnya ya, di sini kan ada 6 tim. Nah karakter support gue misalnya 2 nih. Si Fukageo sama si Subterranean. Nah mereka ini kan bakal nggak kebagian nih ibaratnya kalau pakai energi. Jadi kan mereka basic attack biasa. Jadi kalau kalian pakein gangster tuh, maka basic attack-nya itu akan nambah 35% teman-teman. Wah, ini sih jadi lumayan tambah sakit ya. Jadi kalau menurut gue gangster itu untuk yang karakter kalian yang tipe support nih, yang nyerang-nyerang biasa. Ninju-ninju manja gitu. Nah, buat kalian yang tipe tank nih, ada 3 yang cocok nih. Tadi kan gua saranin yang si Kabuto itu pakai set battle ya teman-teman. Tapi selain pakai set battle, kalau menurut gue juga bisa pakai yang set casual atau setnya itu scholar teman-teman. Kalau setnya itu scholar, kalau si Kabuto itu berhasil ngeblok serangan musuh nih, satu nih, maka HP-nya itu akan nambah 10% dari damage yang diterima. Wow, ini sih diserang jadi nambah lagi darahnya. Ditambah Kabuto itu bisa reflection. Waduh, pusing-pusing dah nih pala Barbie. Tapi Scholar ini termasuk set yang susah untuk didapetin ya teman-teman ya. Dan juga mungkin kalian bisa pakai yang casual nih, yang gampang-gampangnya aja nih. Setelah menyerang, darah kalian akan balik nih 10% lagi, bakal nambah. Nah ini sih yang paling gampangnya teman-teman ya. Tapi ya 10% dari jumlah darah. Tapi kalau Scholar itu 10% dari damage yang diterima nih dari musuh serang kalian. Misal damage musuh ke kalian itu 200.000. Berarti darah kalian itu nambahnya 20.000 teman-teman. 200.000 kali 10% itu 20.000.
Tapi kalau darah mah 10% nih, sama-sama 10% nih. Tapi dari jumlah darah kita nih, darah Kabuto gua aja cuma 31.000. 10%-nya berarti ya 3.000, teman-teman. Mendingan yang damage diterima dari musuh, kan gede gitu loh. Tapi ya balik lagi teman-teman, Scholar ini sih setnya susah ya didapetin. Ya jadi ya pandai-pandai kalian lah ya untuk mengatur equip kalian atau gear kalian. Kalian juga nggak bisa memaksain kalian mau pakai satu set yang sweet nih atau satu set yang kenaik. Nggak bisa tuh. Kalau kalian nggak punya satu setnya mau gimana? Mending pakai yang ada satu set yang gampang teman-teman. Yang kayak gue bilang tadi, yang 1.000.000 umat bakal dapat tuh martial art, battle, monk, casual. Nah itu pasti bakal banyak banget tuh kalian dapetin. Jadi kalian bisa kombinasi ini. Status-statusnya juga mau pakai yang tipe XP atau attack atau yang nambah defense. Kalau kalian tank itu kalian pakai yang opsinya itu nambah XP. Kalau yang tank kalian bisa pakai opsi yang nambah XP atau nambah defense. Kalau kalian tipe attacker nih, kalian bisa pakai yang opsinya itu nambah attack doang sih, nggak ada yang lain. Masa nambah defense juga? Status utama cuma 3, XP, attack, defense. Mau apa lagi coba? Waktu gue baca komentar nih teman-teman, ada juga yang bilang, Bang, nah teman-teman, waktu gue baca komentar kemarin, ada yang bilang nih, Bang, lu pakai gear set apaan? Boleh kasih lihat nggak? Boleh teman-teman, tenang aja, gue bakal kasih lihat di video ini. Nah, kalian bisa perhatiin ya, BP gue itu sekarang 1-3-4-6-4-2 nih. Dan ini adalah formasi line up gue yang sekarang. Pakai si Movement Rider, Chiteo, atau Subterranean King, Fubuki, Genos, Super Alloy, sama Armor Gorilla. Dan juga masing-masing dari mereka, gue belum pakai equipnya nih. Dan BP-nya itu sekarang 1-3-4-6-4-2. Nah, kalau Fubuki nih teman-teman, gue itu pakai equip yang tipe menyerang. Karena gue itu nggak punya Tatsumaki kan. Jadi gue ngeharapin Fubuki gue ini minimal ya bisa menyaingi Tatsumaki lah damage-nya. Jadi gue pasang dia itu tipenya itu attack. Gue bakal pakein dia Swordman. Sepatunya juga yang ini, yang Swordman. Lalu yang celananya juga ini nih, yang Swordman-nya juga. Dan yang terakhir aksesorisnya. Nah, karena di sini teman-teman, gue nggak punya nih aksesoris Swordman yang nambahnya itu attack. Gue punya sih sebenarnya yang nambahnya itu XP 6240. Jadi ada dua pilihan teman-teman. Kalau gue mau aktifin status buff-nya itu, gue bakal pakai satu set dan nambah BP-nya itu, wah lumayan gede sih barusan. Atau gue pakai gear yang lain nih tipenya seperti martial arts ini, level 35, attack-nya nambah nih. Ya lumayan mirip ya teman-teman ya. Kalau gue pakai Fubuki gue itu kayak gitu tuh. 3 set Swordman sama 1 set yang martial art. Lalu attacker gue selanjutnya adalah Genos teman-teman. Nah di sini karena gue itu nggak punya set biru lagi nih yang ada option attack-nya. Nah minimal gue ada option attack yang di secondary statusnya teman-teman. Attack tambah 149, attack tambah 5%, sama yang aksesorisnya tambah attack 5% juga. Selanjutnya adalah untuk tanker gue. Gue kan pakai yang Super Alloy. Nah, Super Alloy ini gue pakai yang nambahnya itu full XP, teman-teman. Set birunya itu yang full XP. Dan kalau kalian lihat nih, XP dari Super Alloy gue, kalau pakai set full XP ini, XP-nya itu 120.000, teman-teman. Anjay. Gue aja terakhir lihat cuma 100 berapa ribu loh. Sekarang udah 125.000 aja. My God. Selanjutnya adalah tim yang selanjutnya tanker dari Armor Gorilla teman-teman. Nah di sini gue pakein dia full set juga nih ya nambah XP. Karena menurut gue tank itu perlu XP yang banyak. Yaudah gue kasih dia XP. Dan yang terakhir adalah si hero yang tidak terkalahkan teman-teman. Nomor 2 setelah Saitama, yaitu Movement Rider. Semangat hero-nya itu nggak padam-padam loh. Dan di sini gue kasih dia gear yang nambahnya itu XP juga teman-teman. Jadi nggak terlalu lembek lah ya kalau dihajar sama yang single target kayak Amaimas atau Sonic. Ya minimal masih bisa hidup lah. Nah itulah set dari tim gua teman-teman. Dan sekarang BP gua kalau make full set gearnya itu mencapai 187 ribuan nih dari yang sebelumnya. Lumayan nambah naik kan. Nah itulah salah satu cara nih agar BP kalian itu naik. Nah kalian pakein gearnya terus kalian naikin nih levelnya. Buat kalian yang belum tahu naikin levelnya, kalian pilih gear yang mana yang kalian mau up, terus kalian pilih yang enhance nih. Nah, di sini kalian bisa up dari gear kalian. Misal gua mau up yang martial art bela itu sampai level 40 nih. Oke, BP juga nambah kan? Begitu kalian enhance, buat kalian yang nanya nih, kenapa bang lu nggak pakai satu set
Padahal lu bilang tadi itu sebelumnya itu harus satu set. Nah, sepengalaman gua nih ya teman-teman ya, yang gua lihat dari arena-arena. Nah, para pemain yang udah top di arena itu, mereka tuh nggak pakai set yang full, satu set nggak. Kalau mereka punya, mereka bakal pakai. Tapi kalau mereka nggak punya, dan statusnya itu lebih bagus dari set yang lain, maka mereka akan gabungin teman-teman, akan campurin. Jadi sih kalau saran gua, kalian itu nggak harus pakai satu set teman-teman. Yang penting status attack-nya itu gede, XP-nya gede, defense-nya gede. Nah itu bebas tuh, kalian campurin. Karena itu akan pengaruh teman-teman. Kalian bisa cobain sendiri. Kalian beda nih, yang satu set, tapi statusnya itu campur-campur. Terus kalian gabungin dengan yang nggak satu set, kalian campur-campurin. Menurut gue ya, kalau gear sampai warna biru ini masih lebih gede yang campur-campur teman-teman. Kalian bisa kombinasi swordman dengan martial arts, dengan casual, lightning dengan formal, bebas kalian campurin aja. Kalau kalian nggak percaya, cobain sendiri lah. Bedain yang campur-campur equipnya dengan yang satu set. Awalnya sih ya, kalau boleh jujur, gue emang percaya tuh satu set itu lebih bagus. Tapi ke ujung-ujung kesini nih, semakin lama gue main, satu set itu ternyata jelek, masih mending gua campur-campurin status yang gua inginkan. Bisa full attack untuk attacker gua, full XP untuk tanker gua. Oke boys, itulah mengenai gear di One Punch Man The Strongest. Kalau kalian ada tambahan nih mengenai gear, atau kalian pakai gear apa aja nih di masing-masing hero. Nah, hero-hero yang OP sekarang itu kan baru Tatsumaki. Gear apa sih yang kalian pakai di Tatsumaki kalau kalian punya ya? Dan juga gear apa yang kalian pakai di Atomic, beserta status utama dengan status keduanya ya. Dan gue kayaknya yakin deh, kalau kalian yang para pemegang di arena itu bakal campur-campur deh. Jangan lupa share video gue di sosial media kalian ya, di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur, terima kasih, dan dadah!